Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang bagi seluruh keluarga besar FSPTI Provinsi Jambi. Maju terus, pantang mundur. Video kali ini sengaja kita rilis untuk menanggapi klarifikasi beredarnya berita terkait bubarnya Rakorda yang kita laksanakan di Hotel Grand Harvest tanggal 20 beberapa hari yang lalu. Video ini sengaja kita rilis sebagai bahan bagi kita semua keluarga besar FSPTI, baik yang mengaku berada di tubuh CP Nainggolan atau di Surya Batubara, agar fakta dan data yang kita miliki lengkap sebagai pembanding, agar kita lebih tahu apa yang terjadi sesungguhnya di tubuh organisasi ini, sehingga keputusan dan langkah-langkah yang kita tempuh ke depan adalah langkah-langkah yang lebih bijak. Saya sendiri mengharapkan organisasi FSPTI ini menjadi organisasi yang besar, yang bisa melaksanakan tugas fungsi di Provinsi Jambi ini sebagai organisasi buruh yang bermartabat. Karena tentunya banyak persoalan-persoalan dan perjuangan-perjuangan buruh yang masih harus kita selesaikan. Baik, bagi teman-teman semua, di Provinsi Jambi ini terkesan ada dualisme kepemimpinan. Satu adalah SPTI pimpinan Saudara Natal Perlindungan Huta Barat yang berada di bawah kubu Surya Batubara, dan saya sendiri John Ferry Sialoho. Saya adalah pimpinan PD hasil Munaslup yang dipimpin oleh Bapak CP Nainggolan. Perlu diketahui bahwa tuduhan yang menyatakan bahwa SPTI menjadi dua ada di bawah pimpinan saya tidak. Pada kenyataannya FSPTI kubu CP Nainggolan, saya adalah pimpinan PD generasi ketiga setelah Bapak Yudi Salis yang pertama sekali, kemudian Bapak Sapril Arsad sebagai PLT, lalu saya kemudian terpilih menjadi ketua yang ketiga. Namun begitu, hal yang penting yang ingin kita sampaikan bukan semata-mata untuk memperkeruh persoalan, tetapi penting bagi seluruh keluarga besar FSPTI yang ada di seluruh Provinsi Jambi, apakah itu berada di kubu CP Nainggolan atau berada di kubu Surya Batubara, memahami persis apa yang terjadi, sehingga organisasi ini menjadi organisasi yang taat asas dan hukum. Saya merasa sekelompok massa yang kemudian datang secara anarkis ke Rakorda kita beberapa hari yang lalu adalah korban provokasi dari oknum-oknum yang kurang mengerti, atau saya tidak tahu apa dasar dibalik semuanya ini. Tapi terus terang, tindakan kriminal yang kita lakukan akan merugikan diri kita sendiri. Sedikit saya jelaskan tentang FSPTI secara nasional yang datanya ada di kita sebelum saya menjabat di sini, bahwa 2016 FSPTI itu adalah satu di bawah kepemimpinan Bapak Surya Batubara. Lalu kemudian ada sengketa internal di dalamnya. Saya pun tidak ingin mendiskusikan itu jauh lebih dalam, ya. Yang pada kenyataannya tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan pada waktu itu. Bahkan Pak Yoris sebagai Ketua Konfederasi
SPSI kita pun turun tangan menyelesaikannya, sehingga memutuskan, bahkan menyarankan agar kemelut di tubuh FSPTI itu sendiri diputuskan diselesaikan dengan mekanisme organisasi, yaitu melalui Munaslup. Singkat cerita, Munaslup pun terjadi di Hotel Bumi Wijaya, Depok, tanggal 27 sampai 28 Agustus 2017, beberapa tahun yang lalu. Dan Munaslup itu dimenangkan oleh Bapak CP Nainggolan sebagai Ketua Umum dan Safril Aksad sebagai Sekjen. Hasil-hasil kepengurusan pada waktu itu dominannya masih pengurus yang sama di SPTI yang dipimpin oleh oleh Bapak Surya Batubara, ya. Yang berganti hanya ketua. Nah, setelah pasca Munaslup, tentu dengan mandat Munaslup yang ada yang setara dengan Munas, maka seluruh legalitas dan aspek hukum SPTI pun harus berdasarkan Munaslup. Sehingga baik akta notaris kita, baik ADART kita, baik hal-hal di balik semua ini, pencatatan Kemenkumham kita, logo dan merek kita harus berdasarkan keputusan Munaslup tersebut. Dalam hal ini saya mengatakan bahwa keputusan pasca Munaslup adalah FSPTI yang legal dan sah secara aturan hukum negara. Sekarang di kejadian Munaslup kemarin, Musda yang ditunda, Pak Natal pertanyakan saya keabsahan Munaslup. Sesungguhnya saya pun kurang mendapat untuk menjelaskan ini, karena ini adalah hukum. Kalau ada sesuatu yang merasa dirugikan soal hal ini pasca Munaslup, seharusnya ini dilakukan di tataran hukum. Misalnya, sejak 2017 yang lalu kita mengetahui tidak ada upaya hukum dari Bapak Surya Batubara untuk menuntut legalitas hukumnya Munaslup. Pada kenyataannya tidak ada. Ya. Pak Natal Huta Barat tanyakan saya, di mana legalitas Anda? Munaslup terjadi 2017 itu adalah ilegal. Saya tidak mau mendalami ini jauh lebih dalam tanpa fakta dan data. Yang ada data di saya adalah pada kenyataannya di ADART kita pun tercatat, ya. Di ADART kita tercatat bahwa Munaslup itu bisa dilaksanakan, ada aturan main di situ. Yang mengatakan bahwa Munaslup dapat dilaksanakan atas undangan pimpinan pusat setelah ada permintaan sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah pimpinan FSPTI, pimpinan daerah FSPTI, atau 2/3 dari jumlah pimpinan cabang SPTI. Saudara Natal Huta Barat pertanyakan ini ke saya pada waktu itu, tetapi kisruhnya massa tidak memberi ruang kepada saya untuk menjelaskan ini. Sehingga pada momen ini kita coba jelaskan. Faktanya yang ada di kita adalah Munaslup 2017 dihadiri oleh 19 PD dan 120 PC seluruh Indonesia. Saat itu tercatat hanya 24 PD. Artinya apa? Legalitas ini sah secara ADART kita. Bahkan ada beredar surat dari Yoris untuk menyatakan ya
SPTI yang kami akui adalah SPTI Surya Batubara, dan itu terjadi surat di Mandailing Natal. Hal seperti itu pun sama. Kita juga mendapatkan surat dari Pak Yoris yang mengatakan selamat bergabung di KSPSI. Ini adalah surat beliau. Artinya apa? Maka bila kita jeli memahami aturan main dan tatanan hukum secara, saya meyakini bahwa Munaslup itu adalah sah secara hukum. Seiring berjalannya waktu, ternyata Pak Surya juga tidak mengakui ini. Puncaknya terjadi di 2 Februari yang lalu. Pak Surya melalui kuasa hukumnya mengurus surat merek dan logo ke Kemenkumham. Pada saat itu memang keluar. Inilah yang menjadi bahan dibawa oleh teman-teman yang masih setia dengan Pak Surya Batubara. Dengan segala respek Pak, bukan maksud saya untuk menyatakan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal ini, tetapi fakta hukumnya kita pun harus tunduk kepada hukum. Itu yang harus kita pegang. Merek dan logo ini menjadi bahan bagi teman-teman di daerah yang menyebabkan kekacauan, termasuk kepada saya, yang mengatakan merek dan logo itu adalah milik saya, milik kami. Begitu kira-kira. Saya pun mengetahui, kebetulan pernah juga bertemu kuasa hukum CP Nainggolan dan kuasa hukum Surya Batubara di Kemenkumham terkait merek dan logo ini. Kami mendapatkan petikan aslinya yang menyatakan bahwa merek dan logo ini bukan milik pribadi, tetapi milik organisasi. Tidak serta-merta siapa yang memperpanjang logo dan merek, karena ini sekali dalam 10 tahun. Dia adalah pemiliknya, tidak serta-merta. Kita ketahui bahwa 2010 yang lalu yang memperpanjang merek FSPTI itu Bapak Safril Arsyad. Apakah logo dan merek ini milik Safril Arsyad? Tentu tidak. Merek dan logo ini tetap adalah milik organisasi FSPTI. Salinan aslinya berkata, ini adalah salinan asli dari Kemenkumham, petikan asli yang menyatakan nama dan alamat pemilik merek adalah Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia, Jalan Raya Gunung Sahari nomor 72, Jakarta Pusat. Kantor ini adalah organisasi dan kantor di mana Bapak CP Nainggolan dan Safril Arsyad berkantor. Maka dengan tegas kita juga membantah acuan ini bahwa merek dan logo milik CP Nainggolan secara hukum. Itu terbantahkan bahkan di Kemenkumham. Ini telah dicoba juga di surat teman-teman di Sidikalang, membawa ini ke ranah hukum bahwa merek dan logo adalah milik. Ternyata apa? Ini dari Sidikalang ini kejadian. Tetap tidak bisa diselesaikan karena apa? Dasar dan dalil hukumnya lemah. Maksud saya di sini tidak ingin memperkeruh persoalan. Saya juga menyesalkan apa yang terjadi di pimpinan-pimpinan pusat kita. Tetapi di daerah sesungguhnya kita tidak perlu berdebat. Kita mengetahui apa yang terjadi di Medan. Kriminalisasi pun terjadi. Siapa yang bertanggung jawab kepada korban yang ada di sana? Sejatinya kita baik saja, tidak perlu anarkis. Di Jambi sendiri pertempuran demi pertempuran telah terjadi. Saya sendiri telah menyurati pemerintah agar hal ini dimediasi. Kita menuntut hati, kita menuntut jiwa besar para pemimpin-pemimpin yang ada untuk tidak mengorbankan anak-anak buah ini yang tidak mengerti apa-apa. Jujur saja di tingkat teman-teman yang hadir kemarin terasa begitu brutalnya
Saya pun tentu tidak ingin menjelaskan ini di hadapan orang brutal. Tetapi melalui fakta dan data ini, hayo, supaya ketika kita memutuskan untuk bergabung dengan siapa, ini melalui fakta-fakta yang jelas, tidak satu pihak saja. Sehingga tuduhan yang mengatakan John Ferry telah mengacaukan FSPTI di Provinsi Jambi, ini tidak bisa kita terima. Pada kenyataannya, FSPTI dari pusat sampai ke sini sudah dualisme, dan kita yakini jika kita berjiwa besar mengakui keabsahan dan legalitas hukum, Munaslup itu sah secara hukum. Persoalannya hari ini bagaimana kita bisa rekonsiliasi sesuai dengan rekomendasi KSPSI agar seluruh ini bisa disatukan. Jika seluruh pimpinan PD konsisten, tentu ini tidak ada. Tetapi sepanjang berjalannya waktu, karena ekstensi dan kekisruhan ini terus terjadi, saya tahu, saya pun berkoordinasi dengan teman-teman PD yang lain. Mereka pun tidak ingin mengatakan Pak CP itu ilegal atau Pak Surya itu ilegal. Dengan bahasanya memainkan dua kaki. Bagi saya mereka itu jauh lebih bijak, walau kurang konsisten menurut saya tentang fakta-fakta hukum ini. Ini jelas saya berikan supaya apa? Supaya Jambi ini lebih kondusif. Pada kenyataannya, saya berada di 10 PC seluruh Provinsi Jambi. Apabila saudara Natal Huta Barat menuntut saya untuk bubar dari Provinsi Jambi, itu hal mustahil. Kita hanya membutuhkan ruang untuk bicara dalil dan fakta sebenarnya, sehingga ini jelas, termasuk logo dan merek, termasuk baju. Anggota yang terprovokasi hari itu secara paksa telah membuka baju salah satu anggota kita, ya, dibuka paksa secara brutal, mengatakan bahwa baju ini, logo ini adalah milik kami. Ini apa? Apa dia tahu? Tentu tidak. Saya persis. Ini adalah orang-orang yang telah terprovokasi. Pada kenyataannya, inilah surat pencatatan hak cipta loreng yang kita pakai. Saya tahu ini ada di tangan teman-teman yang lain yang kemarin anarkis itu. Tapi ketahuilah lembaran-lembaran terakhir, apa disebut di situ? Baju loreng ini jelas menyebutkan telah diberikan kepada pimpinan FSPTI Pasca Munaslup itu Bapak CP Nainggolan. Memakai baju loreng ini tidak sembarangan. Tetapi kita tidak melakukan upaya hukum sejak awal. Kenapa? Karena kita mencintai organisasi FSPTI ini. Maka saya sebenarnya sedang berhadapan dengan ego sektoral orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang bisa memprovokasi buruh. Ini sangat kita sesalkan. Surat resmi telah kita berikan, bahkan ke pemerintah kita juga telah menyurati, karena kita cinta Jambi. Apapun itu, kita tidak ingin kisruh ini terus berlanjut oleh provokasi dan minimnya data dan fakta yang kita miliki bagi seluruh anggota FSPTI. Siapapun itu, silahkan. Apa landasan teman-teman di sana? Kenapa begitu kuat menyatakan mereka adalah SPT yang benar? Silahkan datang ke kantor kita. Mengapa mereka begitu kekeh berani berdiri? Tentu kedua belah pihak ini punya dalil hukum tertentu. Silakan telaah. Jangan hanya satu pihak saja. Sehingga kita menjadi manusia yang merdeka. Kita menjadi manusia yang betul-betul ketika memutuskan sesuatu,
itu berdasarkan akal sehat dan analisa kita, bukan berdasarkan provokasi orang-orang tidak bertanggung jawab. Pada kenyataannya NPWP yang dipakai baik di sini dan di sana itu masih NPWP yang sama. Lantas kisru apa yang sedang kita pertontonkan? Berdasarkan ini semua, saya pun mengharapkan kepada seluruh anggota FSPTI dimanapun berada di seluruh Provinsi Jambi, tetap jaga kondisivitas, tetap jaga sportivitas, bekerjalah seperti semula. Jika ini adalah proses hukum, silahkan kita masuk ke ranah hukum. Dan jika ini bisa diselesaikan dengan bijak, mari kita selesaikan dengan bijak. Tetapi pada prinsipnya kita tidak akan membiarkan anarkisme berkelanjutan, sebab kita adalah negara hukum. Seluruh pelaku anarkisme, persekusi, atau tindakan-tindakan kriminal yang kita lakukan, apakah itu atas nama organisasi atau tidak, akan berhadapan dengan hukum. Video ini sengaja kita sebar demi terciptanya FSPTI yang bermartabat, sehingga kesan FSPTI itu selalu ribut. Kita coba redam demi SPTI yang besar. Maju terus, pantang mundur.